Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vanessa Putri Wulanda, NPM 1921030329, kelas F Muamalah semester 6, mata kuliahan Hukum Acara PT-UN dan MK. Dosen pengampu M. Haidir Syahputra. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang materi hukum acara PT-UN dan MK. Sejarah dan dasar hukum pengadilan tata usaha negara, termasuk peradilan termuda. Dalam sistem tata negara terdapat 3 pilar kekuasaan, yaitu eksekutif, legislatif, dan yudikatif. PT-UN dan pengadilan lainnya termasuk yudikatif. Trias politika menurut Montesquieu pasal 24 Undang-Undang 1945. Iwanto Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 ditegaskan bahwa kekuasaan kehakiman dilaksanakan oleh Mahkamah Agung dan di bawahinya peradilan umum, agama, militer, dan tata usaha negara. PT-UN adalah peradilan yang baru dibentuk dan hanya sedikit pengadilan tingginya, yang ditandai dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 pada tanggal 29 Desember 1986. Untuk mewujudkan tata usaha negara untuk masyarakat tertib administrasi, kebebasan yang merdeka, bebas dan mandiri, juga berkaitan dengan hukum acara publik. Contoh, jika ada seorang pegawai negeri sipil terkena mutasi, jika tidak sesuai maka dapat mengadukan keberatan ke Pengadilan Tinggi Tun. Menjadi bukti bahwa Indonesia merupakan negara hukum yang menjunjung tinggi nilai-nilai hukum kepastian hukum HAM. PP Nomor 7 Tahun 1991 pada tanggal 19 Januari 1991, tata usaha negara mulai berlaku. Untuk saat ini PT-UN masih terbatas hanya sebanyak 26 dan tata usaha negara tinggi hanya 4, yaitu ada Medan, Jakarta, Surabaya, dan Makassar. Kompetensi atau kewenangan suatu badan pengadilan dalam menangani suatu masalah relatif, yaitu sesuai wilayah hukum. Absolut, yaitu kewenangan pengadilan suatu perkara menurut objek yang disengketakan. Kompetensi relatif, yaitu suatu badan pengadilan yang sesuai batas wilayahnya. Suatu badan pengadilan yang berwenang memeriksa suatu sengketa, orang yang berada di wilayah hukumnya. Pasal 6 dan Pasal 54, Pasal 6 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, Jo Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004, yaitu yang pertama, Pengadilan Tun berkedudukan di ibu kota, wilayah hukumnya daerah, kabupaten atau kota. Yang kedua, Tun berkedudukan di ibu kota provinsi,
dan wilayah hukumnya mengenai dengan tempat kedudukan. Suatu pihak dalam pasal 54 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, Jo Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 mengatur mengenai gugatan sengketa TUN yang diajukan pengadilan yang berwenang dan daerahnya meliputi daerah yang tergugat. Jadi, mengenai subjek TUN, seseorang atau individu atau badan hukum perdata sebagai penggugat dan badan atau pejabat TUN sebagai tergugat. Yang menjadi objek adalah persoalan dalam sengketa atau surat keputusan TUN yang dikeluarkan pejabat atau badan TUN. Dasar hukum PP Nomor 41 Tahun 1991 tentang pembentukan peradilan TUN. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang peradilan tata usaha negara. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang peradilan tata usaha negara. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang peradilan tata usaha negara. Pasal 6 Undang-Undang Tahun 2004 Pengadilan Tata Usaha Negara berkedudukan di ibu kota kabupaten wilayahnya. Pengadilan Tinggi TUN berkedudukan di wilayah ibu kota provinsi. Tugasnya ada 2. Contoh, surat gugatan terkait dengan SK yang sudah dianalisis, surat kuasa khusus dan surat putus tergugat. Apa saja sih tugas kewenangan Hakim PT-UN? Tugas kewenangan Hakim PT-UN terbagi menjadi 2, yaitu yang pertama, yuridik konstitiosa, yaitu kewenangan mengadili pihak-pihak yang bersengketa dalam sidang peradilan untuk memberikan suatu keputusan pengadilan. Yang kedua, yuridi voluntaria, yaitu suatu kewenangan untuk memeriksa perkara yang bersifat mengadili, melainkan bersifat administratif saja. Contohnya, mengesahkan akte kelahiran. Lebih khususnya, Hakim PT-UN, yaitu meliputi tugas yuridis konstitiosa. Hakim PT-UN bertugas memeriksa, memutuskan, dan menyelesaikan sengketa TUN yang didasarkan kepada adanya gugatan dari pihak satu dan pihak lainnya. Asas-asas hukum acara tata usaha negara. Sucipto Raharjo, asas hukum dalam jantung hukum. Mengapa asas hukum itu penting? Yang pertama, bahwa asas hukum merupakan landasan paling luas bagi lahirnya suatu peraturan hukum. Sucipto Raharjo menambahkan bahwa adanya asas hukum, maka asas itu mengandung nilai-nilai dan hubungan etis. Asas praduga rematik. Asas praduga rematik adalah asas yang mengandung makna bahwa setiap tindakan penguasa atau pemerintah selalu dianggap rematik atau benar sampai adanya pembatalan. Dengan adanya asas praduga rematik,
gugatan tidak menunda pelaksanaannya PT UN yang digugat ini berdasarkan Pasal 677 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986. Asas keaktifan hakim. Sebelum dilakukannya pemeriksaan terhadap pokok sengketa, hakim melakukan rapat permusyawaratan untuk menetapkan apakah gugatan dinyatakan tidak diterima atau tidak berdasarkan yang dilengkapi dengan pertimbangan-pertimbangan berdasarkan Pasal 62 UU PT-UN dan pemeriksaan persiapan untuk mengetahui gugatan penggugat kurang jelas sehingga penggugat perlu melengkapinya berdasarkan Pasal 63 UU PT-UN. Alur pemeriksaan TUN. Dalam upaya mengenai alur sengketa PT-UN menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 dapat ditempuh dengan dua cara. Yang pertama, melalui jalur administratif, yang kedua, melalui gugatan langsung ke PT-UN. Berkaitan dengan alur sengketa jalur administrasi, dalam artian ini bahwa tidak setiap keputusan tata usaha negara itu dapat langsung digugat melalui peradilan tata usaha negara berkaitan dengan administratif yang diisyaratkan menggunakan saluran-saluran peradilan tata usaha negara TUN. Mengenai hal tersebut tertuang dalam Pasal 48 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 yang menyatakan bahwa yang pertama, dalam hal suatu badan atau pejabat tata usaha negara diberikan wewenang oleh berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk menyelesaikan secara administratif sengketa TUN. Maka sengketa tata usaha negara tersebut harus diselesaikan melalui upaya administratif yang sedia. Yang kedua, pengadilan baru berwenang memeriksa, memutuskan, dan menyelesaikan sengketa TUN sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 jika seluruh upaya administratif yang bersangkutan telah digunakan. Pemeriksaan dengan acara cepat diatur dalam Pasal 98 dan 99 UU PT-UN. Ada 3 poin, yaitu yang pertama, apabila terdapat kepentingan penggugat yang cukup mendesak yang harus disimpulkan dan alasan-alasan permohonannya penggugat dalam gugatan dapat memohon kepada pengadilan supaya pemeriksaan sengketa dipercepat. Yang kedua, ketua pengadilan dalam jangka waktu 14 hari setelah diterimanya permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 mengeluarkan ketertiban tentang dikabulkannya atau tidak permohonan tersebut. Yang ketiga, terdapat penetapan sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 tidak dapat dilakukan upaya hukum. Kepentingan penggugat dianggap mendesak apabila penggugat menyangkut kepentingan TUN. Contoh, pembongkaran rumah di tempat penggugat sehingga dapat
digunakan sebagai alasan-alasan permohonan yang dapat diterima dalam hal ini bukan hanya pemeriksaannya saja yang dipercepat, tetapi juga putusannya. Bunyi pasal 499 UU PTUN. Yang pertama, pemeriksa dengan acara cepat dilakukan dengan hakim tunggal. Yang kedua, dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud dalam pasal 98 ayat 1 dikabulkan ketua pengadilan dalam jangka waktu 7 hari atau seminggu setelah dikeluarkannya penetapan sebagaimana dimaksud dalam pasal 98 Undang-Undang menentukan waktu, tempat, dan sidang melalui proses pemeriksaan persiapan sebagaimana dimaksud dengan pasal 63. Yang ketiga, tenggang waktu untuk jawaban dan penelitian dengan kedua belah pihak masing-masing tidak melebihi batasan 14 hari. Dari ketentuan pasal 98 dan 99 UU PTUN dapat diketahui yang dapat mengajukan permohonan pemeriksaan dengan acara cepat adalah pihak penggugat. Dan permohonan harus diajukan bersama-sama dalam surat gugatan yang diajukan. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.